Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi Hopfield Discrete dari kelompok 6, yaitu beranggotakan Khadik Ansori, Randi Yudhistira, dan Topi Faturrahmanda. Di sini kita ada pengertian dari Hopfield Discrete. Yang pertama, jaringan Hopfield menggunakan koneksi bidirectional dengan bobot yang simetris atau WIJ sama dengan WJI. Yang kedua, tidak memiliki koneksi ke diri sendiri atau tidak ada WII. Yang ketiga, fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan Hopfield adalah fungsi energi Lyapunov, yaitu sebuah fungsi yang terbatas dan menurun untuk mendapatkan kestabilan pada aktivasinya. Yang keempat, Hopfield merupakan jaringan syaraf tier 1 yang terhubung penuh atau fully connected, yaitu bahwa setiap inti terhubung dengan unit lainnya. Dan yang terakhir, Hopfield memiliki bobot-bobot yang simetris. Selanjutnya kita ada studi kasus. Di sini ada implementasi algoritma jaringan syaraf tier 1 Hopfield untuk klarifikasi kualitas kesuburan pria. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari akses machine learning atau repository yang divalidasi oleh Dr. Jaldi Jaime, SPOG. Variabel yang digunakan di penelitian ini adalah usia, penyakit pada anak-anak, kecelakaan dan trauma, operasi bedah, konsumsi alkohol, dan kebiasaan merokok. Dalam penelitian ini, kelas yang digunakan untuk klasifikasi adalah N atau normal dan O atau oriented. Jumlah data yang digunakan itu ada 100 data dengan 2 vektor inisialisasi yang diambil dari 100 data. Dan pada penelitian ini, data yang akan diproses seluruhnya, sehingga jumlah data yang diproses itu adalah 100 data. Yang ketiga, di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu siapkan vektor inisialisasi. Vektor inisialisasi yang digunakan dalam aplikasi klasifikasi kualitas kesuburan pria adalah A sama dengan 0, 1, 0, 0, 1, min 1 atau N. B sama dengan 1, 1, 1, 0, 0, min 1 atau O, oriented. Yang kedua, lakukan transformasi bipolar terhadap vektor inisialisasi tersebut, sehingga didapat XI. Transformasi bipolar 0 menjadi min 1 sehingga didapat sebagai berikut. Yang ketiga, ubah ke bentuk matriks dan lakukan transformasi dengan transposnya, sehingga didapat WI sama dengan XI transpose kali XI. Hasil transformasi dikalikan dengan transposnya. Yang pertama kita lihat dari A transpose dan B transpose, sehingga diperoleh sin sebagai berikut. Selanjutnya, jumlahkan hingga diperoleh nilai W transpose sama dengan sigma WI, nilai perkalian A transpose dikali A, dan nilai perkalian dijumlahkan sehingga dapat W transpose dengan sin sebagai berikut. Yang kelima, jumlahkan hingga diperoleh nilai W sama dengan sigma WI, nilai perkalian A transpose dikali A, dan nilai perkalian B dijumlahkan sehingga didapat sebagai berikut. Selanjutnya, yang keenam, lakukan perkalian vektor, masukkan B dengan matriks bobot sehingga didapat C sama dengan BW. Misalkan diberi input pola B yang merupakan salah satu pola dalam diagnosa N atau 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 1 dengan sin sebagai berikut. Nah, yang ketujuh, hasil dari C diunipolarkan sehingga semua komponen non negatif menjadi 1 dan semua komponen negatif menjadi 0 dengan diagnosa N 0, 2, 0, min 2, 0, 0. Selanjutnya, transformasi bipolar N dengan diagnosa bipolar N min 1, 1, min 1, min 1, min 1, dan min 1. Nah, selanjutnya transformasi bipolar vektor N dengan diagnosa bipolar vektor N sama dengan min 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1.
Selanjutnya, cara penyelesaian yang ke-8, literasi dihentikan jika matriks unipolar yang dihasilkan sama dengan matriks unipolar sebelumnya, sehingga pola dikenali, yaitu dengan diagnosa N 0, 4, 0, min 4, 4, min 4. Dengan transformasi bipolar N, yaitu diagnosa bipolar N sama dengan min 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1. Lalu transformasi bipolar vektor N dengan diagnosa bipolar vektor N sama dengan min 1, 1, min 1, min 1, 1, min 1. Yang selanjutnya yang 9 dengan pengujian vektor inisialisasi dengan jumlah data 100 dengan vektor inisialisasi sebagai berikut dengan akurasi 86%. Yang kedua dengan 100 dengan faktor inisialisasi tersebut kita mendapatkan akurasi 86,67%. Yang selanjutnya yang ketiga dengan 100 data dengan faktor inisialisasi sebagai berikut kita mendapatkan akurasi 88,61%. Selanjutnya pengujian berdasarkan data. Jumlah datanya jika 60 dengan vektor inisialisasi tersebut memiliki akurasi 82,61%. Dengan 80 data kita mendapatkan akurasi 80,67%. Lalu dengan jika 100 data kita mendapatkan akurasi 88,51%. Nah, selanjutnya yang ke-10, hasil penelitian dan pembahasan klasifikasi kualitas kesuburan pria, maka diperoleh kesimpulan bahwa klasifikasi kesuburan pria dengan metode Hochfeld menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 88,51% dengan vektor inisialisasi N 0, 1, 0, 0, 1, min 1 dan O 1, 1, 1, 0, 0, min 1. Dan pada penelitian ini banyaknya data mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Semakin banyak data, maka semakin tinggi akurasi yang akan dihasilkan. Oke, dari kesimpulan tersebut, jaringan Hochfeld dikatakan sampai pada batas maksimum berhasil mengenai pola. Ketika sebuah pola tertentu stabil, dipanggil berulang kali. Yang kedua, itu batas iterasi biasanya cukup 1 kali. Siklus setelah pola tertentu dipanggil secara stabil. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.